Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud dan implikasinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Titin KS dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021. Sigmund Freud adalah psikolog asal Australia yang lahir pada tahun 1856. Beliau adalah pencetus pertama teori psikoanalisis. Teori ini beliau gunakan untuk memberi penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kejiwaannya. Psikoanalisis juga bisa disebut psikologi dalam karena penerangannya yang diberikan tidak hanya pada kepribadian yang tampak dari luar, tetapi juga pada kepribadian yang terdapat dalam diri individu yang sifatnya tidak disadari. Selanjutnya, 3 tingkat kesadaran menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu yang pertama sadar atau conscious, yang kedua prasadar atau preconscious, dan yang ketiga tak sadar atau unconscious. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur tersebut. Kemudian pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu Das Ich, Das Ich, dan Das Aber-Ich. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuannya. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu Das Ich, Das Ich, dan Das Aber-Ich, yang dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan the id, the ego, dan the superego, yang masing-masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. Berikutnya, dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh Das Ich, Das Ich, dan Das Aber-Ich. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Bahwa energi manusia dibedakan hanya dari penggunaannya. Energi untuk aktivitas fisik disebut energi fisik, dan energi yang digunakan untuk aktivitas fisikis disebut energi fisikis. Freud menyatakan bahwa pada mulanya yang memiliki energi hanyalah Das Ich saja. Melalui mekanisme yang oleh Freud disebut identifikasi, energi tersebut diberikan oleh Das Ich kepada Das Ich dan Das Aber-Ich. Adapun tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase oral. Pada tahap ini, bayi mendapatkan kesenangan dari mulutnya. Selain menyusui, bayi akan memainkan mulutnya dengan jari, misalnya, dan terus mengeksplor bagian tersebut dengan memasukkan segala jenis benda ke mulutnya. Menurut Freud, selama tahap pertama perkembangan ini, libido manusia terletak di mulutnya. Artinya, mulut adalah sumber utama kesenangan. Tahap ini terkait dengan menyusui, menggigit, mengisap, dan menjelajahi dunia dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Yang kedua, fase anal. Pada tahap ini, kesenangan tidak diperoleh dari memasukkan ke dalam, tetapi mendorong keluar dari anus. Itu merupakan kode untuk buang air besar. Freud percaya bahwa selama tahap ini, toilet training serta belajar mengendalikan buang air besar dan kandung kemih adalah sumber utama kesenangan dan ketenangan.
Teori tersebut mengatakan bahwa pendekatan orang tua terhadap proses toilet training akan mempengaruhi bagaimana seorang anak berinteraksi seiring bertambahnya usia. Misalnya, toilet training yang keras dianggap menyebabkan orang dewasa menjadi retensi anal, yakni perfeksionis, terobsesi dengan kebersihan dan pengendalian. Yang ketiga, fase falik. Dalam tahap perkembangan ini melibatkan fiksasi pada penis. Di tahap ini, anak mulai memperhatikan dan senang memainkan alat kelaminnya sendiri. Pada usia ini juga, anak-anak sudah memulai menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari jenis kelaminnya. Pusat kepuasan kenikmatan pada fase ini berada di kelamin. Dengan kata lain, anak sudah mulai melakukan masturbasi dengan mengusap-ngusap atau memijit-mijit organ seksualnya sendiri untuk menghasilkan rasa senang. Yang keempat, fase laten. Sigmund Freud berpendapat bahwa ini adalah saat energi seksual disalurkan ke aktivitas aseksual lain seperti belajar, hobi, dan hubungan sosial. Dia merasa bahwa tahap ini adalah saat orang mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang sehat. Selama tahap ini, superego terus berkembang, sementara energi seksual ditekan. Anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, nilai-nilai, dan hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa di keluarganya. Dan fase terakhir yaitu genital. Timbulnya pubertas menyebabkan libido menjadi aktif kembali. Selama tahap perkembangan psikoseksual akhir ini, individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Tahap ini dimulai selama masa pubertas tetapi berlangsung sepanjang sisa hidup seseorang. Menurut Freud, tahap perkembangan psikoseksual ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak. Ini akan memberikan dampak yang beragam bagi perkembangan karakter anak nantinya. Ini luka lagi. Matikan biasa deh. Tapi kalau aku matikan asa nanti kepanasan kita mampu. Mending duduk ke sini dekat jendela. Sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching.